dikasihi Tuhan, pada masa kini kekuatan utama dalam menjual suatu produk adalah promosi. Mempropagandakan atau memperkenalkan produk yang mau dijual. Di mana-mana kita dapat melihat papan-papan reklame. Belum lagi TV, radio, surat kabar, majalah juga diisi dengan iklan-iklan yang memperkenalkan berbagai produk dari sabun mandi, sampo, kecap, deterjen, sepeda motor, dan lain sebagainya. Seringkali suatu produk yang kurang baik dapat laku terjual bila dipromosikan dengan baik. Tetapi sarana promosi terbaik bukanlah melalui iklan di TV, radio, atau papan reklame. Sarana promosi terbaik adalah melalui mulut ke mulut. Seringkali pilihan kita membeli barang dipromosi oleh tetangga, keluarga, dan sebagainya. Ketika pertama kali masuk kota Pasuruan, jemaat beritahu di alun-alun ada sate kambing, es campur paling enak se-Pasuruan. Dan belanja di situ murah. Ada yang bilang juga, jangan beli yang merek itu, kurang bagus. Aku biasa pakai ini dan itu, gitu. Kesaksian adalah promosi terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang apa yang saudara-saudari pernah bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang lain? Di gereja saya dalam persekutuan kaum muda atau KTM atau di kebaktian wilayah ada kesempatan untuk bersaksi. Tetapi biasanya kesempatan bersaksi jadi saat teduh, gak ada yang bersaksi, atau kalau ada yang bersaksi ya orang-orang itu saja. Kadang-kadang orang malu atau takut untuk bersaksi, padahal bersaksi adalah panggilan orang Kristen. Kita malu atau takut bersaksi karena kita salah mengerti tentang bersaksi. Bagi banyak orang Kristen, bersaksi adalah berkhotbah tentang Yesus, mengutip ayat-ayat Alkitab, menceritakan pengalaman-pengalaman ajaib, mujizat pertolongan Tuhan. Karenanya kita takut bersaksi, kita bungkam. Aku gak pandai bicara. Itulah yang kita bicara dalam hati. Tidak tahu banyak mengenai Alkitab karena merasa tidak punya sesuatu yang ajaib untuk disaksikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan untuk bersaksi tidak perlu hafal ayat-ayat Alkitab, bagikan 4 hukum rohani, atau mengalami hal-hal yang luar biasa terlebih dahulu. Karena bersaksi memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itulah bersaksi. Sederhananya, beritahu orang lain tentang Yesus, bahwa ada seorang juru selamat yang hidup. Oleh karenanya, bersaksi tak perlu menunggu sampai mengalami hal-hal yang besar dan luar biasa. Kita bisa bersaksi tentang hal-hal yang sederhana yang kita alami. Misalnya, coba saudara-saudara renungkan pertanyaan saya ini. Apakah saudara yakin bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan? Dalam hal apa? Bagaimana caranya? Atau misalnya seorang ibu cari nafkah dengan jualan rujak, tolak bantuan diakonia, beri pada yang lain yang lebih butuh. Alasannya, berkat Tuhan gak berkurang-kurang. Hidup ibu yang tenang, kesaksian bagi tetangga-tetangganya. Mungkin saudara-saudara tidak menyadarinya, tetapi hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen suatu kesaksian bagi sekitar kita. Rasul Yohanes mengatakan dalam pertama Yohanes 5
ayat 10 bagian A. Ayat 10 bagian A. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kesaksian apa? Kesaksian yang Allah berikan tentang anaknya Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus telah hadir menyertai saudara dan saya dalam segala pengalaman hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu saudara jadi orang Kristen, ikut Tuhan Yesus, dengan sendirinya saudara jadi saksi Kristus. Suka tidak suka, mau tidak mau, hidup saudara yang menyaksikannya. Contohnya, mendengar suami istri orang Kristen bertengkar, gosip. Mereka ke gereja, sedang bila pasangan agama lain bertengkar, diam saja. Agamanya nggak disinggung. Filipus tertangkap basah, ngutil di toko swalayan. Di dia gelapnya puluhan mobil. Apa artinya orang-orang di sekitar kita memperhatikan saudara dan saya? Perbuatan serta tingkah laku kita bicara lebih keras, lebih kuat ketimbang kata-kata kita. Kehidupan Kristen macam apa yang disaksikan? Apa hidup saudara menyaksikan bahwa saudara punya juru selamat yang hidup, yang maha kuasa? Bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan? Kalau hidup saudara selalu ribut, suka bertengkar, KDRT, hutang gak dibayar, selalu susah, takut, panik, kacau, semua itu menyaksikan saudara tidak punya juru selamat. Tuhan tidak ada. Boleh rajin ke gereja, berdoa, tetapi hidup saudara saksikan, aku tidak punya juru selamat, makanya aku panik, perlu korupsi, nipu KDRT, dan lain sebagainya. Seharusnya saudara-saudara jangan salah paham. Saya tidak bermaksud bahwa orang Kristen gak boleh khawatir, takut, susah. Takut itu wajar. Kita masih manusia yang lemah, yang terbatas. Tetapi kalau khawatir dan takut kita jadikan kita mata gelap, nekat cari jalan keluar sembarang, balik togel, cari orang pintar atau sebagainya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu namanya keliru, kita dalam keadaan keliru. Orang Kristen yang yakin betul bahwa Yesus adalah juru selamatnya, yang hidup, maha kuasa, gak nekat, mata gelap, karena dia tahu Yesus juru selamat, dia pasti akan menolong kita. Seorang ibu, suaminya dipenjara karena terlibat gestok, nangis di kamar, bingung bagaimana mesti menafkahi hidupnya dengan 2 anak kecil. Dia sedang mengepal rumah sambil nyanyi, kalau iblis berseru jangan maju, maju saja diulang-ulang. Tambah jengkel karena suara serak berisik. Ketika mau ditegur, Tuhan ingatkan, mengapa dengarkan suara iblis? Sadar, kuat, maju lagi. Itu artinya punya juru selamat. Jadi saudara-saudara,
Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dunia membenci kehadiran orang beriman. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Dunia yang dimaksud di sini bukanlah dunia yang kelihatan. Dunia atau duniawi tidak dibatasi oleh suatu cara hidup atau situasi tertentu, seperti pergi menonton bioskop, ikuti sinetron TV, senantiasa memperhatikan penampilan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Belum tentu memikirkan kebutuhan hidup yang mutlak perlu, namun bila mencari uang berubah menjadi cinta uang, itulah kita manusia di dunia ini. Seharusnya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dibandingkan uang. Saudara-saudari, itu yang namanya duniawi, cinta akan uang. Itu peringatan para Rasul Paulus dalam Timotius 6 ayat 9 dan 10. Hati-hati dengan ingin kaya, cinta uang, memburu uang. Menikmati kesenangan dunia adalah bagian dari kehidupan manusiawi kita. Kita perlu juga rekreasi. Tetapi bila dalam menikmati kesenangan kita lupa daratan, maka dia menjadi sesuatu yang duniawi. Kaum muda olahraga basket boleh, tetapi bila sampai abaikan persekutuan muda-mudi, kebaktian, berdoa, itu adalah duniawi, dan hal itu adalah berhala. Dunia atau duniawi, suatu cara pikir dan cara hidup yang bertentangan dengan Allah. Dunia senantiasa melawan, menentang Allah. Misalnya, karakter dunia senantiasa mengejar kemegahan, kedudukan, kekuasaan. Sebaliknya bagi Allah, pengabdian, pelayanan, kerendahan. Dunia pusatkan perhatikan pada kebenaran. Yang kelihatan, Allah melihat kerohanian yang tidak nampak. Saudara-saudari yang terkasih, maka bisa saja terjadi bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen, rajin dan setia beribadah, melayani Tuhan, tetapi duniawi. Misalnya, saudara-saudara yang terkasih, misalnya dalam kehidupan kita, jemaat kota Korintus yang kaya dengan karunia-karunia Roh Kudus, namun Paulus tegur duniawi.
Tuhan mengingatkan bahwa dunia membenci umat percaya karena kita tidak berasal dari dunia. Oleh karena itu, pengikut Kristus tidak terhindar dari masalah-masalah dan pergumulan. Menjadi Kristen tidak pernah berarti hidup akan senantiasa lancar, bebas dari masalah dan sesal. Tapi kenyataannya kita harus menanggung salib Kristus. Bahkan kadangkala hidup orang tidak beriman nampaknya jauh lebih nyaman dan mudah dibandingkan kita umat beriman. Selamat dalam Tuhan Yesus itu bukan hanya berarti selamat dari rencana atau bencana dan masalah, tetapi juga selamat di tengah-tengah masalah dan bencana. Tuhan Yesus dapat menyingkirkan diri dari onak yang mengganggu jalan hidup kita, menyingkir salib yang memberatkan bahu kita. Akan tetapi Tuhan pun dapat membiarkan duri dan onak tetap mengganggu. Tetapi memberikan kita kaki yang kuat untuk tetap melangkah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah membiarkan Yusuf dijual sebagai budak Potifar, difitnah, dipenjarakan bertahun-tahun tanpa melewati proses pengadilan. Ujian sangat berat. Apakah kita sama seperti Musa, sanggup dalam menghadapi cobaan? Tapi berulang Alkitab menyaksikan Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Di mana? Di rumah Potifar, dalam penjara, di mana Tuhan menyertai, melindungi Daniel dalam lubang dan di tengah-tengah singa. Tuhan kadangkala memberikan kita menghadapi masalah dan kesukaran hidup agar dengannya kita dapat memuliakan Tuhan, bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudari pasti tahu lagu Yesus Kawan yang Sejati yang ditulis oleh Joseph Serifan yang mengalami 2 kali kehilangan calon istrinya menjelang hari pernikahan. Fanny Crosby, selamat di tangan Tuhan Yesus. Safe in the arms of Jesus, yang menderita kebutaan sejak kecil. Ketika kita melihat dan mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah masalah atau pergumulan kita, kita mempunyai kesaksian bagi orang-orang lain yang kuasa dan cinta kasih pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu bukan soal mujizat, boleh jadi pemeliharaan sederhana dan biasa. Kalau hanya soal tanda dan mujizat, saudara dan saya tidak perlu jadi Kristen. Semua agama dan kepercayaan mempunyai dan mampu melakukan hal-hal yang ajaib, tetapi kuasa dalam kelemahan, kuat di tengah-tengah derita. Hanya Kristus yang dapat memberikannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Oleh karena kadangkala Tuhan Yesus membiarkan kita menghadapi masalah kesukaran hidup. Ia membiarkan kita mengalami pergumulan dan penderitaan. Karena melaluinya Tuhan mendidik kita, membentuk kita. Tuhan tidak inginkan kita jadi anak yang manja, cengeng, dan penakut. Tuhan mendidik kita menjadi kuat dan tangguh, tabah dalam hidup, sambil tetap bergantung kepada kasih Tuhan. Mazmur 18 ayat 31 dan 33 sampai 35. Tuhan perisai, tetapi Tuhan tidak mendidik anak-anaknya untuk melarikan diri dari masalah, tetapi untuk berani menghadapi dan sanggup mengatasi masalah demi masalah bersama Tuhan. Tuhan mengurapi Daud sebagai raja menggantikan Saul. Tetapi nyatanya puluhan tahun Daud menjadi pelarian yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan beberapa kali nyaris tertangkap. Dan Tuhan bungkam membiarkan Daud hidup dalam ketakutan, perasaan was-was setiap saat. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi Daud. Raja Saul tidak pernah dapat menangkap Daud. Bahkan Raja Saul harus mengakui bahwa Tuhan beserta Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman dalam pelarian, senantiasa dalam ketakutan, dalam ketidakpastian masa depan, Daud belajar hidup bergantung kepada Tuhan setiap saat. Belajar mempercayakan hidupnya, masa depannya, nasibnya ke dalam tangan Tuhan. Ia mengalami sendiri realita pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kebenaran tersebut bukan omong kosong, teori, tetapi fakta. Kepada Rasul Paulus, Tuhan menegaskan, ia tidak akan menyembuhkan Paulus, namun ia melipatkan anugerahnya sedemikian sehingga di tengah-tengah kelemahan, Rasul Paulus dapat tetap kuat, tabah, berprestasi. Tuhan berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahannya kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kita menghadapi kesukaran dan derita hidup, Tuhan tidak membiarkan kita bergumul seorang diri. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia tetap mendampingi kita, memberi kekuatan, memberi petunjuk dan perlindungan, agar kita tidak binasa oleh dunia. Setelah mengingatkan kita bahwa dunia membenci kita, Tuhan melanjutkan doanya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus menguatkan saudara-saudara dan saya dalam perjalanan kita mengarungi dunia ini. Kristus menguatkan saudara dan saya dalam perjalanan kita dalam dunia yang keras dan pahit ini. Kita harus belajar menghadapi realita hidup yang sukar, yang keras dan pahit, bergantung pada kasih karunia Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Menghadapi orang-orang lain dalam kasih dan mengalami dan membuktikan sendiri kebaikan dan kasih pemeliharaan Allah di tengah-tengah semua kesulitan hidup kita umat manusia. Oleh karenanya, kita
penting bagi kita untuk membina iman Kristiani yang hidup melekat dengan Tuhan. Kehidupan Kristiani kita haruslah menjadi kehidupan dalam relasi yang hidup dan akrab dengan Tuhan Yesus. Pemazmur dalam Mazmur 1 menggambarkan bahwa bagaikan pohon yang ditanam di tepi sungai, ia mendapatkan aliran air tak henti-hentinya, sehingga meskipun musim panas berkepanjangan, ia tetap segar, tetap berbuah. Demikian pula hidup saudara dan saya boleh-boleh saja dilanda teriknya matahari atau pencobaan, daun-daun kesegaran berguguran. Saudara-saudara dan saya dilanda kekecewaan, kelesuhan, duka cita, bahkan keraguan mengganggu hidup dan iman saudara-saudari dan saya. Juga di tengah-tengah kelesuan, kedukaan, kebimbangan yang mengganggu, Tuhanlah yang akan membuat saudara dan saya dapat tetap bertahan, tabah dan setia juga di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup. Betapa beratnya hidup yang kita jalani di dunia ini. Kristus hadir dalam hidup saudara dan saya melalui Roh Kudus. Roh Kudus itulah penggenapan janji Kristus bahwa Ia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang hidup, Kristus yang bangkit dalam suka, dalam duka, sehat, sakit, sukses, gagal, manis, pahit, kuat, lemah. Kita tidak pernah seorang diri. Kita tidak melihat Dia, kita tidak bisa memegangnya. Tetapi Dia ada, Dia hadir, dan Dia menopang saudara dengan kuasa kebangkitannya. Segala sesuatu berjalan seperti biasanya. Tidak ada tanda dan mujizat. Saudara dan saya tetap lemah, tidak berdaya, dilanda kecemasan dan ketakutan. Tetapi Dia ada di situ, memegang saudara, menuntun saudara hari lepas hari. George Matheson sedang dilanda kedukaan dan frustasi. Demikian frustasinya sampai-sampai ia tidak tahan dan bertekad lakukan tindakan bunuh diri. Ia keluar dari rumahnya di kota London dan memanggil kereta kuda untuk dihantar ke jembatan Thames. Tetapi setelah sekian lama mereka tidak sampai-sampai. Ia menegur si kursi yang dijawab. Kabut melanda kota London. Tetapi ketika mereka tetap tidak tiba di tempat yang dituju, George Matheson tidak sabar. Ia turun dari kereta bermaksud berjalan kaki menuju jembatan Thames. Betapa terkejutnya ketika ia menemukan bahwa ia berdiri di muka pintu rumahnya. Rupanya kabut menyebabkan mereka tersesat berputar-putar di tempat. Dengan amarah meluap, George masuk ke dalam rumah. Frustasinya makin menjadi-jadi. Tiba-tiba ia disertakan oleh kesadaran tangan Tuhan yang mencegah dia untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ia terdiam sejenak. Segera ia mengambil sebuah pena dan menulis syair. Ya kasih yang merangkulku. Love they will not let me go.
Itu yang di judul jemaat nomor 366. Itu ditulis oleh George Matheson. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku supaya dalam sumbermu bertambah murni, supaya dalam kedalaman lautanmu bertambah kaya. Itu liriknya. Saudara-saudara yang terkasih, ada saat-saat di mana boleh jadi kita merasakan hidup ini tidak adil. Hari esok gelap tidak menentu, derita dan duka kepanjangan, dan Tuhan seolah-olah bungkam jauh. Akan tetapi ketahuilah, Tuhan Yesus ada, Ia hadir berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya melewati gurun dunia ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Tetapi setialah pegang teguh imanmu, betapa beratnya pun jalan hidup yang kita harus jalani. Saudara tidak menjalaninya sendirian. Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Berjalan bersama-sama dengan saudara, memikul bersama-sama salib yang harus kita pikul. Jika kita mengalami kesulitan untuk mempercayai kebenaran ini, jangan ragu menyampaikannya kepada Tuhan dalam doa, memohon pertolongannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita bertunduk di bawah tangan Tuhan. Allah mempunyai maksud tujuan kasih dengan hidup. Tunduklah ke bawah tangan kasih-Nya. Allah mempunyai maksud tujuan kasih hidup saudara. Ketika saudara menemukan bagaimana Tuhan meraih saudara, memelihara saudara, maka saudara akan menemukan saudara mempunyai sebuah kesaksian untuk dibagikan. Bersaksi kepada orang lain akan kasih pemeliharaan Kristus. Bahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.